النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 30 di surah Al-Lail. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi malam idza yaghsha, apabila dia yaghsha, menutupi. Taib. Jadi ini sudah sering berulang, yang namanya waw qasam. Wawul qasam, dan dia masuk huruf jar. Ya, oleh karena itu wal laili kasrah karena majrur. Baik. Kita lihat tafsirnya membuktikan bahwasanya wawunya adalah waw qasam. Aqsamallahu subhanahu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil laili, dengan malam. Jadi ini kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut, keagungan makhluk tersebut. Dan ini malam itu sudah sering ya dipakai ya, bersumpah ya. Baik, ya, siang dan malam, matahari, bulan. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Idza yaghsha. Idza artinya indama, ketika. Ya, kalau antum melihat terjemahan mungkin apabila. Ya. Ketika yaghsha, apa artinya yaghsha? Yughatti bi dhalamihi al-ardh. Ketika dia yaghsha, itu yughatti, dia menutup bi dhalamihi, dengan gelapnya, itu gelapnya malam. Apa ditutup? Al-ardh, dia menutup bumi. Wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Kalau datang malam, ditutup hitam. Ya.
Ditutup bidhalamihi dengan gelapnya. Ya, dia tutup bumi dan apa yang ada di atasnya. Ini tafsir wal laili idza yaghsha. Jadi waw itu banyak. Kadang waw qasam, waw ataf, waw haliyah, waw ma'iyah. Baik. Itu kita harus bedakan satu sama lain. Wan nahari idza tajalla. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam. Ya. Demi siang, binhar demi siang. Jadi di sini ditafsir sebutkan wabin nahar. Apa kelengkapan kalimatnya? Wa aqsamallahu bin nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang. Idza tajalla. Apa artinya idza tajalla? Idzan kasyafa an dhalamil laili bidiya'ih. Itu ketika tersingkap semua dari kegelapan malam dengan cahayanya. Jadi dengan munculnya cahaya siang, itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, mana akan memutih, dia singkap ya, kegelapan malam. Ya, silih berganti. Coba teraturnya ini. Itu bukti bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang mengatur hal tersebut. Ini makhluk-makhluk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sudah pernah sebutkan ketika membantah orang-orang ateis, orang-orang yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Rabb, maka sebutkan ya dalil dari akal mereka sendiri, logika mereka sendiri. Ya, dari apa yang kita sudah sebutkan, barang-barang yang ada, benda-benda duniawi. Kemudian kita sebutkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, teratur sedemikian rupa, rapi, silih berganti. Kemudian dia mengatakan tidak ada yang atur, itu mustahil. Ya, mustahil. Baik. Apalagi dikatakan ada dengan sendirinya, ya, tercipta dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya. Baik. Ini sangat jauh. Baik. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Apa artinya? Ai wa bi khalqiz zawjaini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaan ya dua pasangan, yaitu az-zakari wal untha, laki-laki dan perempuan. Kalau hewan atau tumbuhan jantan dan betina. Nah, kalau kita makhluk manusia ya laki-laki dan perempuan, wanita, pria dan wanita. Apa yang disumpahi? Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu lasyatta, berbeda-beda, beraneka ragam. Ya, tidak sama, tidak seragam. Tafsirnya inna amalakum la mukhtalifun baina amilin lid dunya inna amalakum, sungguhnya amalan kalian itu la mukhtalifun. Itu betul-betul berbeda-beda. Tidak sama. Tapi di sini disebutkan dua kelompok besar dari perbedaan tersebut. Baina amilin lid dunya, beda-beda antara satu amilin lid dunya, ada yang beramal untuk dunia, wa amilin lil akhirah, dan ada satunya yang lain beramal untuk akhirat. La syatta, betul-betul beraneka ragam, berbeda-beda. Satu beramal untuk dunia, satunya beramal untuk akhirat.
satunya bertauhid, satunya melakukan kesyirikan, satunya berada di atas sunnah, satunya lagi melakukan bid'ah. Yang satu berada di atas ketaatan, satu berada di atas maksiat, satu berada di atas ilmu, satunya berada di atas kejahilan, yang satu berada di atas cahaya, satunya lagi berada di atas kegelapan, dalam kegelapan, demi kegelapan. Lasyatta. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang a'ta memberi, wattaqa dan bertakwa. Ai fa amma man badzala min malihi. Maka adapun orang yang mengerahkan hartanya, maksudnya dia beramal dengan hartanya. Dia bersedekah, dia membayar zakat dan yang lainnya, dia mengerahkan hartanya. Wattaqa, ai wattaqallaha fi dzalik. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Ya, terjemahan untuk melihat mungkin al-husna surga, tapi di sini tafsirkan al-husna wa saddaqa bila ilaha illallah. Perhatikan, wa saddaqa bila ilaha illallah. Jadi al-husna ditafsirkan dengan la ilaha illallah. Dia membenarkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dallat alaih, dan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Dia benarkan semuanya. Dia terima, dia benarkan. Wa ma tarattaba 'alaiha minal jaza', dan apa yang berentet atasnya dari pembalasan. Ya, pembalasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berla ilaha illallah, orang-orang bertauhid. Maka apa balasannya? Orang yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, 3 amalan disebutkan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mudahkan dia lil yusra, untuk al yusra. Perhatikan, tafsirkan. Fasanurshiduhu, kami akan bimbing dia. Wa nuwaffiquhu, dan akan kami beri taufik dirinya. Orang-orang yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna lil yusra, ai ila asbabil khairi was salah, kepada sebab-sebab kebaikan dan kesolehan. Ya, bukan cuma sekedar diberi petunjuk, diberi taufik untuk hal tersebut, tapi wa nuyassiruhu lahu umurah, dan kami akan mudahkan untuknya urusan-urusannya. Dan khusus untuk ketakwaan, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan jadikan untuknya dari urusannya yusran, kemudahan. Ini ada 5 disebutkan secara berurut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 1, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. 2, terus sampai di awal, di akhir halaman. Ya, di akhir halaman. Itu balasan bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya 3 ya. A'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Bisa dipahami? Dan ini 3 amalan tidak akan mungkin berpisah. Di sini ditafsirkan dengan wasaddaqa bila ilaha illallah. Dia membenarkan la ilaha illallah. Betul-betul mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan ketakwaan itu sendiri. Apa ketakwaan? Melaksanakan
Perintah. Ya. Dan perintah terbesar adalah tauhid. Takwa adalah meninggalkan larangan. Larangan terbesar adalah kesyirikan. Tidak mungkin dia katakan wasaddaqa bil husna kalau dia musyrik. Jadi perintah yang terbesar dia wujudkan. Larangan terbesar dia tinggalkan. Dan wujud kejujurannya diwujudkan dengan a'ta. Dia mengerahkan hartanya. Ya, dia keluarkan hartanya, dia infakkan, dia sedekahkan, dia bantu orang. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Bukti jujurnya iman seorang hamba. Oleh karena itu kalau orang keimanannya kurang, lemah, susah dia kasih keluar hartanya karena hitung-hitung. Rugi saya ini. Capek saya kerja. Ya, saya kasih masjid, beli semen. Waduh. Coba orang yakin, imannya kuat. Ya, betul-betul dia yakin akan negeri akhirat, balasan di surga. Ringan itu. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Orang yang paling mulia di umat ini. Ya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu dia sumbang hartanya, dia tanggung-tanggung. Dia sumbangkan semua, infakkan semua. Ya, ini cari lagi. Bukan berarti sebentar habis uangnya minta-minta, tidak. Ya, cari lagi, kerja lagi, dapat lagi. Bisa dipahami? Baik. Jadi fasanuyassiruhu lil yusra. Baik. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang bakhil. Ini lawan dari a'ta. Lawan dari a'ta, ini bakhil. Ya, dia pelit, kikir. Baik. Wastaghna, dan dia merasa tidak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna. Perhatikan tafsirnya. Wa amma man bakhila bimalih. Adapun orang yang bakhil dengan hartanya. Ya, tidak mau menunaikan kewajibannya dari sisi harta. Ada zakat harta, zakat mal, ada zakat pertanian, zakat peternakan. Dia punya kambing banyak, sapi banyak, onta banyak. Ada zakatnya. Dia bakhil. Apalagi yang sunnah. Dia bakhil dengan hartanya. Wastaghna an jazai rabbih. Dia merasa tidak butuh dari balasan dari Rabb-nya. Wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bila ilaha illallah wa ma dallat alaih wa ma tarattaba alaiha minal jaza. Dan dia mendustakan la ilaha illallah. Tidak mau menerima la ilaha illallah, tidak mau menerima kandungannya, tidak mau menerima apa yang berentet darinya dari balasan. Ya. Dia dustakan. Maka apa balasannya? Fasanuyassiruhu lil usra. Apa tafsirannya? Fasanuyassiru lahu asbabasyiqai. Kami akan mudahkan untuknya sebab-sebab kesengsaraan. Ya. Sebab-sebab kesengsaraan. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Orang ini, kelompok kedua ini, maluhu itu la yugni, ma yugni. Hartanya itu tidak akan memberikan kecukupan anhu terhadap dirinya sedikit pun idza taradda, ketika dia binasa. Apa artinya mayugni? Wala yanfa'uhu maluhu. Jadi hartanya itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Hartanya mana? Alladzi bakhila bih. Yang dia bakhil dengannya. Yang disebutkan tadi, wa amma man bakhila. Itu bakhil hubungannya dengan apa? Harta.
Itu harta yang dia tahan, yang tidak mau dia keluarkan, tidak mau dia infakkan, dia tidak mau dia keluarkan zakatnya, itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat terhadap dirinya. Kapan? Idza taradda, ay idza waqa'a finnar. Ketika dia berada di neraka. Bahkan kita sudah pernah sebutkan harta yang disimpan yang tidak ditunaikan kewajibannya berupa zakat itu nanti akan dipanaskan di neraka jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhu wa junub fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Hari dipanaskan harta tersebut di neraka jahannam. Panaskan emas dan perak, harta yang dia simpan, dia tahan, dia bakhil dengannya, dia panaskan. Fatukwa biha. Kemudian harta yang sudah dipanaskan tersebut itu disetrikakan ke punggung-punggung mereka, lambung-lambung mereka. Kemudian dikatakan ini yang kalian simpan. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang kalian simpan tersebut. Jadi bukan malah memberikan manfaat, malah menjadi bencana. Ya, malah menjadi bencana. Malah petaka untuk dirinya. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna alaina lal huda. Sungguh atas kami petunjuk. Apa maksudnya? Inna alaina bifadlina wa hikmatina an nubayyina tariqal huda al-musila ila Allah wa jannatih min tariqal dhalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh alaina, kewajiban kami. Ala maknanya al-ilzam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas. Ya sungguh kewajiban kami bifadlina, karena keutamaan kami dan hikmah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? An-nubayyina, untuk menjelaskan kepada manusia tariqal huda, jalan petunjuk, al-musila ila Allah wa jannatih, yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah dan kepada surganya. Jadi sejalan dengan di surah Al-Balad itu, wa hadainahu najdain. Kami beri hidayah kepada mereka an-najdain, dua jalan. Maksudnya diterangkan dua-duanya. Ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju surga. Ini jalan tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ini ketaatan, ini maksiat, dosa. Ini jalan cahaya, ini jalan kegelapan. Ini jalan ilmu, ini kejahilan. Jelas. Itu jelas. Paham? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas nampak ar-rusyd, petunjuk dari kesesatan. Jadi jalan petunjuk yang mengantar seorang hamba kepada Allah dan kepada surganya. Kami jelaskan kepada manusia min tariqil dhalal, dari jalan kesesatan. Maksudnya terbedakan dengan penjelasan ini, dengan hidayah ini, terbedakan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Bisa dipahami? Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Terbedakan. Wa hadainahun najdain. Saking jelasnya, ya kita la ikrah fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Jelas. Ya, saking jelasnya ya kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih. Ya. Tabiat kita normalnya kita pilih yang terbaik. Tapi kenyataannya dalam masalah ini
Tidak seperti itu. Banyak orang menganggap jalan menuju neraka itu lebih baik untuk dirinya. Ya. Itu semua kebodohan dari kejahilan dirinya terhadap hal tersebut. Karena dia tahu hakikatnya, tidak akan mungkin dia pilih. Baik. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguh milik kami al akhirah, akhirat wal ula, dan dunia, kehidupan dunia. Al ula. Ini istilah ya. Baik. Tafsirnya perhatikan, wa inna lana milkal hayatil akhirati wal hayatid dunya. Dan sungguh hanya milik kami kepemilikan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi lam di situ, wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula, itu lamut taukid. Sama yang ada di mana? Innal insana lafi khusr. Sama. Baik. Betul-betul penguat. Maksudnya itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lana, inna lana. Sungguh itu semua kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memperingatkan kita semua, fa'anzartukum naran talazza. Aku berikan inzar kepada kalian, peringatan kepada kalian tentang neraka, api yang talazza, menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Perhatikan situ, apa artinya fa'anzartukum? Ay fahadzartukum. Saya tahdzir kalian. Saya berikan peringatan kepada kalian. Ayyuhan nas. Kepada kalian seluruh kalian manusia. Wa khawaftukum. Dan aku pertakuti kalian. Dengan apa? Naron. Dengan api. Tatawahhaju. Yang bergejolak. Yang menyala-nyala. Wahia naru jahannam. Itu neraka jahannam. Jadi talazza itu antum lihat. Talazza dia jumlah fi'liyah yang terletak setelah naron nakirah. Itulah sifat. Ya, talazza. Baik. Dia fi'il fa'il. Ya. Fi mahalli nasbin. Ya. Sifat dari naron. Baik. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk kepada api tersebut, neraka tersebut, kecuali orang yang celaka. Orang yang celaka. Perhatikan situ tafsirnya la yadkhuluha. Jadi la yaslaha ay la yadkhuluha. Tidak ada yang masuk kepada neraka tersebut, api tersebut, dihitung muannats ya. Nar dihitung muannats. Jadi bukan la yaslahu, tapi la yaslaha. Balik ke nar. Tidak ada yang masuk kepada neraka tersebut illal ashqa. Ay la yadkhuluha illa man kana syadidash syiqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka tersebut kecuali orang yang sangat celaka. Syadidash syiqa. Ashqa ay syadidash syiqa. Sangat celaka. Siapa itu orang-orang yang celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Disebutkan apa yang dia dustakan dan disebutkan dia berpaling dari apa. Perhatikan tafsirannya. Alladzi kadzdzaba nabiyallahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendustakan nabi Allah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan keras orang-orang yang kafir kepada beliau, tidak mau beriman kepada beliau. Walaupun kalian beriman kepada nabi kalian, rasul kalian, jika kalian tidak mau beriman kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetap ini ancamannya. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa.
Oleh karena itu Nabi tegas menjelaskan dalam hadis yang sahih, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun yang mendengar bahwasanya aku telah diutus, kemudian mereka atau dia tidak mau beriman terhadapku, kecuali dia pasti penduduk neraka. Kenapa? Hakikatnya mereka kafir kepada ajaran mereka sendiri, kitab mereka sendiri, karena di kitab mereka telah ada penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi dan Nasara ada. Oleh karena itu jangan heran sahabat yang mulia Abdullah ibnu Salam sebelum masuk Islam Yahudi, dia ngerti tanda-tanda kenabian. Salman Al-Farisi sebelumnya ikut pendeta Nasara, ajaran yang masih asli dari Nabi Isa alaihissalam, ngerti akan diutus Nabi akhir zaman, ya, berjalan dari Persia menuju Madinah. Ada dalam ajaran mereka. Padahal Nabi belum diutus. Jauh. Ya. Jadi ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya mereka kafir kepada ajaran mereka sendiri. Bisa dipahami? Orang Yahudi dahulu ketika berperang dengan orang-orang Arab, musyrikin Arab, sering mengancam, tunggu nih, nanti akan datang Nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian bersama Nabi tersebut. Dikira Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata dari orang Arab. Hasadan min indi anfusi. Tidak mau beriman. Iri. Dengki. Ya, pada sering diancam. Awas. Ya, kami akan perangi kalian, ya, bersama Nabi tersebut. Ternyata dari orang Arab, bukan dari Bani Israel. Bisa dipahami? Baik. Jadi orang yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, watawalla, dan berpaling. Baik. Sini ditafsirkan wa'arada 'anil imani billah wa rasulih wa ta'atihima. Dia berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mau beriman. Ya. Dia sudah mendustakan, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'atihima, dan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pas balasannya. Ini dibilang apa? Jaza'au wifaqa. Balasannya setimpal, pas. Sudah diutus Rasul, diturunkan kitab, dikasih fasilitas, nikmat demi nikmat, masih tidak mau beriman. Apa susahnya beriman? Tidak mau taat, tidak mau beriman, berpaling, mendustakan. Kasih neraka, naron talazza. Ya. Jaza wifaq. Ini balasan kelompok yang pertama. Nah, di urutan tadi kelompok kedua dia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Ini balasan. Baik. Kemudian wa sayujannabuhal atqa. Dan orang yang al-atqa, orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari api neraka tersebut. Yujannab, dari jannabah yujannib. Ya. Dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka tersebut. Baik. Dimasukkan ke dalam surga. Apa artinya wa sayujannabuha? Wa sayuzahzahu anha. Syadidut taqwa. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Akhir surah Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya.
Kemudian apa lanjutannya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian ini, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang zuhziha. Apa artinya zuhziha? Ubaidah, dijauhkan. 'Anil nar, dari api neraka. Wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Innalil muttaqina mafaza. Jadi sini wasayujannabuha artinya wasayuzahzahu anha, ay anin nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka? Syadidut taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang bertakwa? Disebutkan dua sifat. Alladzi yu'ti malahu, atau satu sifat ini. Ya, satu tapi ada sifat yang lain. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan hartanya. Ini kembali tadi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun pertentangan, kontradiksi, bahkan saling mendukung, menguatkan satu sama lain. Seandainya ini dari selain Allah, sudah baku tabrak-tabrak. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, maka pasti lawajadu, pasti mereka akan mendapati fihi, pada Al-Qur'an tersebut, ikhtilafan katsira. Kontradiksi yang sangat banyak. Ya. Saling bertentangan satu sama lain. Tapi ini datang dari Allah. Sumbernya satu, maka tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Jadi siapa orang bertakwa? Alladzi yu'ti malahu. Ai alladzi yabdulu malahu. Itu yang mengerahkan hartanya, mengeluarkan hartanya. Ya, yatazakka ibtigha al-mazidi minal khair. Diharapkan tambahan dari kebaikan. Diharapkan tambahan dari kebaikan. Nah, dari asal makna zakah itu ya an-numu, ya dia berkembang. Ya, berkembang. Baik. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun yang 'indahu min ni'mah, yang memiliki nikmat terhadap dirinya yang tujza, yang akan dibalas. Coba lihat, perhatikan. Jadi dia mengeluarkan hartanya tersebut bukan karena memang mau membalas orang yang sudah pernah berbuat baik kepada dirinya, bukan. Ya. Bukan itu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Artinya apa? Wa laysa infaquhu dzaka. Jadi infaknya tersebut, dia keluarkan hartanya tersebut, infaknya tersebut itu laisa mukafa'atan liman asda ilaihi ma'ruf. Bukan sebagai mukafa'ah, balasan kepada orang yang asda, sudah berbuat baik kepada dirinya. Bukan ya dia keluarkan hartanya, dia bangun masjid, ya bersedekah, dia bantu orang, bukan karena ingin membalas ya kebaikan orang lain terhadap dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tayyib. Kalau begitu apa niatnya? Apa pendorongnya? Disebutkan maf'ul li ajlihnya. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Kecuali hanyalah mengharap. Ibtigha masuk kenapa? Maf'ul li ajlih, maf'ul lahu. Itu alasan dia, niat dia mengeluarkan hartanya itu betul-betul ibtigha wajhi rabbihil a'la. Betul-betul mengharap wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Dan ingat, kita sudah sering ingatkan, melihat wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi dalam surga. Kenikmatan yang paling hebat dalam surga. Jadi ini niatnya. Ini isyarat apa? Keikhlasan.
Bukan nanti dia kasih orang kalau orang itu baik sama dia. Tidak. Mau baik, mau tidak, intinya tidak ada sesuatu yang mau dibalas. Yang diharapkan pahala di sisi Allah. Bahkan dia dibuli sekalipun, dibilang-bilangi sekalipun. Ya. Bodoh-bodoh itu habis hartamu. Mau sumbang ke masjid, kamu mau pakai apa? Ya. Habis hartamu kau infakkan, belajar. Beli buku, beli kitab, bangkrut kau kerja, tinggalkan pekerjaanmu. Na'udzubillah. Ya. Padahal dia tidak lihat kehidupan kita adalah kehidupan yang tenanglah. Memang kelihatannya casingnya, tidak ada apa-apanya. Tapi inilah surga dunia. Jadi mengeluarkan hartanya ibtigha wajhi rabbihil a'la. Ini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas, tinggi. Bahkan Allah al-a'la, yang maha tinggi. Ini bantahan bagi orang yang mengatakan Allah di mana-mana, semua tempat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, di kiri, depan, belakang. Ini apa kalau begitu? Apa artinya al-a'la? Apa artinya al-a'la? Sabbihisma rabbikal a'la. Kita sujud subhana rabbiyal a'la. Apa artinya al-a'la? Yang maha tinggi. Jadi Allah itu di atas. Bahkan Allah yang paling tinggi. Tidak ada yang di atasnya lagi. Bisa dipahami? Baik. Wala sawfa yarda. Baik. Di sini disebutkan, tambahkan sini. Lakinnahu yabtagi bidzalika wajha rabbihil a'la wa ridha. Jadi dia lakukan itu. Ini bukan hanya sekedar berinfak saja ya. Ya. Bukan hanya sekedar yu'ti malahu, tidak, semua amalan. Ini contoh saja. Ya. Bukan hanya nanti berinfak baru ibtigha wajhi rabbik, tidak. Semua amalan kita ikhlaskan nih, ya, termasuk belajar. Ya. Selalu kita luruskan niat. Apalagi keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa besarnya. Duduk begini saja dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, itu saya sebutkan 4 keutamaan. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Saking tenangnya tinroy. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaika. Ya, diteduhi oleh para malaikat. Jangan lihat ke atas, tidak kelihatan. Malaikat itu tidak kelihatan. Ya. Wa dzakarahumullahu fiman inna, dan Allah sebut-sebut mereka di hadapannya. Itu di majelis di atas langit, di hadapan para malaikat. Disebut dengan apa? Dengan kebaikan, dipuji-puji. Ya. Semua malaikat dengar, tahu. Ini fulan. Ya, harus kita yakin. Bisa dipahami? Ya, harus luruskan nih. Wala sawfa yarda. Dan kelak dia akan ridha dengan balasan dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Sudah masuk surga, apa lagi yang tidak kita ridhoi? Pasti puas. Iya. Luar biasa. Semua dikasih. Apa yang kau mau dikasih di surga. Mau apa? Semua yang enak-enak di surga. Beda dunia. Ya. Dunia itu kenikmatannya ujung-ujungnya sesara. Boleh kita minum 1 gelas, 2 gelas, coba tambah 3 gelas, 4 gelas. Penuh perutnya air, pingsan. Ya, makan juga bagi 1 piring, 2 piring enak, 3 piring, 4 piring, sudah. Tunggu nih. Standar 1, standar 2. Sebentar biar tidak ada kenyangan tuh. Semua kenikmatan seperti itu. AC, awal-awalnya ji. Sebentar keluar ingusnya.
Itu dunia. Akhirat tidak ada. Kenikmatan tidak ada. Tidak ada kesengsaraan di balik. Tidak ada sakit, flu, ingus, tidak ada. Kencing, buang air besar, buang air kecil, tidak ada. Di surga. Wala sawfa yarda. Apa maksudnya? Wala sawfa yu'tihi Allahu fil jannati ma yarda bihi. Kelak Allah akan berikan kepada dirinya di surga yang dengan hal tersebut dia ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada. Ini kita cari ridha Allah, bukan ridha manusia. Manusia banyak komennya, banyak komplainnya. Bukan komplainnya, komplain. Ya. Kita maju salah, mundur salah, macam-macam. Ada benarnya. Pasti ada yang tidak setuju. Pasti ada yang bully, bilang-bilang. Tapi kalau kita cari ridha Allah, insya Allah selamat. Ridha Allah, bukan ridha manusia. Tidak akan mungkin kita bikin ridha manusia seluruhnya. Pasti terbagi dua. Ada yang puji, ada yang celah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang dukung, ada yang bully. Seperti itu. Ya, sebaik apapun kita, tidak akan selamat dari celaan manusia. Jangankan kita, Nabi SAW dibilangi orang gila. Nabi dalam Al-Quran diabadikan. Orang musyrikin dahulu bilang gila. Bilangi Nabi gila. Syair, tukang penyair. Dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada makhluknya yang berani mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bilang Allah fakir. Wa nahnu agniya. Disebutkan dalam Al-Quran. Luar biasa itu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Barrur Rahim. Yang maha baik. Lagi maha penyayang. Masih dibilang-bilangi. Kena musibah. Ini Allah kejam. Nah, sampai dibikinkan lagu. Takdir memang kejam. Lagunya. Tahun 90-an ya. Tahun berapa itu? Na'udzubillah. Orang ngerti agama. Bukan kejam. Malah. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah kasih musibah. Betapa banyak penjahat taubat karena musibah. Peminum balok, penjudi, pembegal, kasih musibah, taubat. Sadar. Kebaikan luar biasa. Banyak orang kena musibah, sadar. Ya, kena gempa di Palu, Donggala, sabar. Kenal hidayah, dapat hidayah. Ya, mondok di Makassar. Ya, coba tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Sampai di sini. Coba lihat. Ya, jihad di Ambon. Oh, pecah perang di Ambon. Banyak sekali orang kenal sunnah. Ya, musibah. Ya. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah kasih musibah. Ya, apalagi antum dalam belajar, ya, mondok di RBA, ujiannya masya Allah luar biasa. Ujian dari segala arah, ya, dari telepon kampung cerita, musibah lagi, sama teman juga, baku, ya, basuh gesek-gesek, ya, mam ini ujian. Sama teman, sama senior, sama junior, sama itu orang belajar. Jadi harus sabar. Harapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yarda. Al-jaza' min jinsil amal. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, semata ridha Allah. Allah akan buat kita ridha nanti di akhirat dengan ridha kita betul-betul puas. Apalagi tidak ada. Mau perempuan ada bidadari, mau minum ada minum, mau sungai susu, sungai madu, sungai khamr, apa tidak ada di surga? Ya sabar, ya. Wa jazaahum bima sabaru jannatau wa harira.
Nanti wala saufa yarda, pasti akan ridha. Ini kalau tafsiran di sini ya. Jadi yang ridha kita. Allah akan kasih kita di surga nanti yang membuat kita ridha. Sehingga radhiyallahu anhum radu anhu. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabar ya, banyak ujian, cobaan. Ya, apalagi dalam belajar yang sampai 1 tahun saja. Ya, durasi 1 tahun sampai Ramadan banyak yang gugur, ya. Yang pulang, ya, ada masalah, ada ini, tidak tahan. Ya, pulang tak lempar, ya. Penting jangan futur, ya, jangan futur. Baik, sekian. Ini tafsir surah Al-Lail. Insyaallah kita lanjut di surah Ad-Duha insyaallah ya, pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.